Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, kita masih diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan untuk kembali masuk pada pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada tema kali ini, kita akan membahas mengenai pubertas pada remaja dengan tema jangan was-was menghadapi pubertas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bahas materi hari ini satu persatu. Sebelum saya menjelaskan mengenai tema kali ini lebih dalam, saya akan memaparkan kenapa saya mengambil tema bahwa pubertas pada remaja baik untuk dibahas karena tertuang dalam firman Allah surat At-Tin yang terdapat dalam surat At-Tin ayat 4-6, di mana isi kandungan surat tersebut menjelaskan mengenai bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Untuk itu, sebagai ucapan rasa syukur kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, alangkah baiknya kita menjaga diri kita dalam hal-hal kebaikan dan menjauhi larangannya dengan cara memperbanyak hal-hal yang mampu membawa diri kita dalam keadaan yang baik. Hal-hal terhindar dari hal-hal yang buruk. Untuk itu, di dalam fase pubertas remaja atau pada fase remaja adalah masa transisi sebelum anak-anak menuju ke fase dewasa, sehingga perlu adanya pondasi yang kuat bagi anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya, sehingga kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan Allah juga telah menjamin bagi makhluknya yang dia beriman dan mengerjakan amal soleh akan diberikan pahala yang tiada putus-putusnya sesuai dengan surat At-Tin ayat 4-6 ini. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses fase perkembangan remaja itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu penjelasannya. Pada tahapan ini, saya akan menjelaskan pengertian tentang pubertas itu sendiri. Jadi, makna dari kalimat pubertas adalah suatu proses transisi dari fase anak-anak menuju fase dewasa yang disebut sebagai fase remaja. Jadi, pubertas terjadi pada fase remaja. Pubertas tersendiri masuk atau terjadi pada anak-anak di usia 12 sampai 16 tahun atau pada jenjang pendidikan SD kelas 6 sampai SMP kelas 3. Nah, jadi setiap makhluk hidup atau setiap individu akan mengalami pubertas. Tidak ada yang tidak mengalami pubertas. Jadi, transisi atau masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, pubertas itu terjadi. Nah, dari sini kira-kira anak-anak sudah paham ya mengenai istilah pubertas itu sendiri? Baik, itulah pengertian dari pubertas. Terdapat
beberapa hal yang terjadi bagi setiap individu pada fase pubertas. Antara lain dapat kita lihat pada gambar di samping ini bahwa beberapa hal ini terjadi pada setiap individu, baik itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Secara garis besar mengalami kelima hal ini. Yang pertama adalah terjadinya emosi yang tidak stabil. Karena fase transisi dari emosi anak-anak menuju emosi dewasa, emosi yang terjadi pada individu atau remaja ini akan tidak stabil karena masa transisi, jadi masih naik turun atau menyesuaikan. Jadi sering tidak stabil. Kemudian timbullah rasa ingin tahu yang besar. Jika pada tahapan anak-anak mereka hanya cukup beberapa hal yang tahu, tapi ketika dia masuk pada fase remaja dan mengalami pubertas itu sendiri, banyak hal yang bisa mereka lihat, banyak hal yang bisa mereka gapai atau kerjakan, sehingga rasa ingin tahu yang besar timbul dalam diri mereka. Nah, setelah rasa ingin tahu yang besar timbul, akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlontar bagi remaja ini. Sehingga peran orang tua akan sangat berarti bagi remaja untuk menjalani fase transisi ini. Kemudian terjadinya fase mencari jati diri. Saya akan jadi seperti apa? Saya akan menjadi sosok yang bagaimana? Itu terjadi pada fase remaja ini. Kemudian adanya ketertarikan dari diri remaja itu sendiri terhadap lawan jenis. Jika dia berjenis kelamin laki-laki, dia akan ada rasa menyukai seorang perempuan dan sebaliknya. Hal itu adalah hal yang normal dan wajar. Hal yang normal ketika kita memiliki anak atau kita pada fase remaja. Kita sebagai remaja sendiri memiliki rasa tertarik terhadap lawan jenis kita. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi ada batasan-batasan emosional dan perasaan yang harus dikendalikan pada fase ini. Nah, itu nanti akan kita bahas pada tugas perkembangan remaja. Nah, yang terakhir yaitu tidak ingin tergantung orang tua atau rasa ingin bebas, rasa ingin bahwa dia merasa bahwa dia sudah dewasa sehingga rasa tidak ingin ketergantungan terhadap orang tua pun itu akan muncul pada fase ini. Tetapi mereka atau remaja sendiri belum begitu mampu untuk mandiri secara pribadi. Tetap bagi orang tua harus selalu mendampingi anak-anaknya pada fase ini sehingga semuanya berjalan sesuai hal-hal sesuai nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan bagi kalian anak-anakku sebagai siswa-siswa Ibu, apalagi materi ini akan saya berikan kepada siswa kelas 7 di mana dia mulai bertransisi dari siswa SD menuju SMP, banyak hal yang ingin diketahui dan pergaulan-pergaulan baru, kemudian perasaan-perasaan emosional baru yang akan timbul. Kalian harus mampu mengelola hal ini dengan baik. Nah, pada pembahasan selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa masukan terhadap kalian, para remaja, anak-anakku, siswa-siswaku, bahwa ada beberapa tahapan yang harus kalian siapkan sebagai remaja yang baik. Nah,
Coba diperhatikan ya pada penjelasan selanjutnya. Dengan beberapa hal yang akan dialami oleh remaja itu sendiri yang telah kita bahas pada tahapan sebelumnya, kita sebagai remaja perlu mempersiapkan banyak hal sehingga kita tidak kaget, kita tidak shock. Mengapa pada fase ini saya bisa menjadi seperti ini, saya mengalami hal-hal ini? Remaja perlu mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi perkembangan-perkembangan itu, baik perkembangan dari segi fisik mereka, mental mereka, ataupun lingkungan mereka. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana kalian menyikapi fase remaja yang akan kalian alami pada tahap ini. Yang pertama harus kalian siapkan adalah tentang menjaga kesehatan. Poin-poin apa saja yang wajib kalian lakukan biar kesehatan kalian tetap prima, tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan diri kalian adalah salah satunya memperbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, kurangi begadang, kemudian tidak tidur sama sekali, kemudian hal-hal yang mempengaruhi tingkat istirahat kalian, hindari hal-hal itu. Kemudian menjaga kebersihan tubuh. Bagi remaja, karena terjadi perkembangan hormonal, jadi kalian harus wajib mandi sehari itu minimal 2 kali sehari. Boleh lebih, akan lebih baik. Tetapi jangan sampai kurang dari 2 kali dalam sehari. Karena apa? Hormon-hormon yang muncul di dalam tubuh kalian itu memicu berbagai hal. Bisa jadi muncul bau badan yang tidak sedap, atau ada beberapa penyakit kulit yang akan kalian alami jika kalian tidak menjaga kebersihan diri kalian. Salah satu caranya adalah itu tadi, dengan mandi minimal sehari 2 kali. Pada proses mandi pun itu harus pastikan bahwa kalian membersihkan diri kalian secara maksimal. Jadi memakai sabun juga secara maksimal. Jangan mandi hanya 1 menit. Hanya pakai air, kemudian pakai sabun, sikat gigi, sudah keluar. Tapi tidak memaksimalkan membersihkan diri dengan sabun agar sampai kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kalian terangkat dan bersih. Pastikan itu. Pastikan mandi kalian bersih dan maksimal dan minimal dilakukan sehari 2 kali. Kemudian perbanyak makan buah dan sayur, karena di dalam fase pertumbuhan atau pada fase pubertas ini banyak hormon-hormon yang tumbuh di dalam diri kalian. Jadi asupan makanan kalian juga harus yang baik, yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan gizi di dalam tubuh kalian. Jadi sayur adalah makanan wajib yang dikonsumsi bagi kalian remaja-remaja. Dan juga buah-buahan juga wajib dikonsumsi bagi kalian. Kemudian agar lebih maksimal kondisi kesehatan kalian juga perlu menggerakkan tubuh kalian dengan cara berolahraga. Pilihlah olahraga yang kalian rasa kalian suka dan kalian mampu, minimal dengan olahraga mampu menggerakkan tubuh kalian sehingga otot-otot pada fase pertumbuhan ini mampu bertumbuh dengan maksimal. Nah, dari ini pada fase persiapan menjaga kesehatan, kalian harus memperhatikan hal-hal itu tadi ya anak-anak. Kemudian fase yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah selain menjaga diri pribadi atau tubuh kalian juga harus mempersiapkan atau mengolah kalian akan menjadi pribadi yang seperti apa di lingkungan kalian. Kalian harus mampu bersosialisasi
dan melakukan kegiatan positif. Karena ini masa transisi awal bagi kalian dari proses anak-anak menuju dewasa, kalian harus melatih. Bersosialisasi pun juga harus dilatih. Kalau kalian menutup diri pada fase ini, kalian akan menjadi pribadi yang tertutup. Nah, itu yang dinamakan individu yang kurang normal. Nah, sehingga jika kalian ingin menjadi pribadi remaja yang sehat, ceria, dan terbuka, kalian harus melatih cara bersosialisasi kalian dengan cara minimal mau keluar rumah untuk menyapa tetangga kanan kiri. Atau kalau di dalam lingkungan sekolah, kalian juga harus bagaimana mencari teman yang baik, memilih teman yang baik. Dalam proses memilih teman ini pun, karena teman itu bermacam-macam jenisnya, kalau ibu boleh memberi saran, proses mencari teman ini adalah, acuan kalian adalah pilihlah teman yang mampu membawa kalian pada keuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga tidak hanya keuntungan di dunia saja. Kalau kalian hanya memikirkan kehidupan duniawi saja, kalian akan lupa bahwa ada kehidupan selanjutnya yang akan kalian jalani selain kehidupan di dunia. Untuk itu, belajarlah bersosialisasi dalam lingkungan di mana lingkungan itu mampu membawa kalian baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, coba ya anak-anak, dicoba. Kira-kira bagaimana cara memilih teman yang baik. Kemudian, selain bersosialisasi, menyapa teman-teman atau menyapa tetangga, ada juga yang perlu kalian siapkan di dalam tahap ini, yaitu bagaimana kalian membentuk diri kalian dengan apa yang kalian pakai. Jadi ikutilah tren mode yang berkembang dan tetap pada koridor agama. Jika kalian muslim, bagaimana berpakaian yang baik dan sopan sebagai muslim. Tetap boleh fashionable atau boleh up to date dalam bergaya, tetapi tetap perhatikan itu tadi sesuai dengan koridor agama kalian, sehingga tidak menjadi remaja yang jadul atau urakan. Jadi porsinya harus pas. Boleh up to date dalam bermode, tapi tetap sesuai koridor agama kalian. Selain itu, agar kalian maksimal dalam fase bersosialisasi, kalian juga bisa maksimalkan dengan cara mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler atau di dalam sekolah kita yang biasa disebut dengan bakat minat. Ikutilah di dalam kegiatan-kegiatan itu, kalian akan mampu mengembangkan diri kalian menjadi pribadi yang bagaimana. Nah, di dalam fase ini kalian akan membentuk diri kalian, membentuk jati diri kalian akan seperti apa. Jika kalian menjadi remaja yang berhasil dan seimbang, kalian akan mampu menghadapi tahapan-tahapan ini dengan baik dan benar. Selain dua hal yang perlu kalian persiapkan tadi, ada juga hal yang terpenting, bagaimana kalian mengkomunikasikan perubahan yang ada di dalam diri kalian kepada orang tua kita. Nah, biasanya hal ini yang paling sulit karena di dalam diri kalian sudah termindset bahwa kalian akan malu mengutarakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada orang tua kalian karena entah itu takut dimarahi atau bagi kalian itu hal yang tidak penting. Bukan, padahal pada fase ini yang terpenting adalah cara kalian mengkomunikasikan kepada orang tua kalian. Ibu yakin orang tua kalian akan memahami kalian.
Di dalam fase pertumbuhan itu pasti kalian akan menghambati beberapa hal, entah itu berhubungan dengan perubahan fisik yang ada di dalam diri kalian. Contohnya jika perempuan akan mengalami datang bulan atau haid, dan pada laki-laki akan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, hal itu informasi-informasi yang baik akan kalian terima, selain dari Bapak Ibu guru kalian akan kalian terima juga dari orang tua kalian. Harusnya kalian akan lebih nyaman mengkomunikasikan hal itu dengan orang tua kalian sendiri, sehingga minimaliskan rasa malu, rasa canggung untuk mengkomunikasikan hal itu kepada orang tua kalian, karena ibu yakin orang tua kalian adalah orang yang paling memahami keadaan diri kalian. Perubahan-perubahan mulai dari perubahan fisik, perubahan emosi, ataupun perubahan perilaku yang kalian akan jalani pada fase ini. Buatlah cara bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan orang tua kalian. Jangan sampai pada fase ini kalian menjadi remaja yang egois, menjadi remaja yang tidak ingin sama sekali dikekang oleh orang tua. Bukan, itu adalah hal yang salah. Harusnya pada fase ini adalah fase di mana kalian mulai membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua kalian. Terbukalah pada hal-hal pribadi kalian. Karena apa? Orang tua kalian adalah orang yang paling utama yang akan mendukung kalian dalam berbagai situasi, entah itu situasi yang baik maupun situasi yang buruk. Nah, anak-anak, jadi mulai sekarang coba latih pada diri kalian, pada diri pribadi kalian untuk mengkomunikasikan segala hal dengan orang tua kalian, baik itu hal buruk maupun hal baik, sehingga nanti orang tua akan tahu dan akan membimbing kalian mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah kalian menyiapkan diri kalian pribadi, menyiapkan diri kalian bersosialisasi dengan orang lain, dan juga mengkomunikasikan beberapa hambatan pada fase kalian dengan orang tua kalian dengan baik, ada juga hal yang perlu kalian siapkan, yaitu adanya pondasi pribadi, yaitu pondasi agama yang ada di dalam diri kalian yang akan menuntun kalian yang pasti ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Pada fase ini harusnya kalian sudah mandiri dalam beribadah. Bagi anak-anak setelah balik atau pada fase pubertas, sholat fardu merupakan hal yang wajib yang sudah harus kalian lakukan, sudah tidak bisa ditinggalkan karena kalian sudah balik. Untuk yang perempuan karena sudah mengalami fase yang dinamakan fase haid, dan pada fase laki-laki yang dinamakan fase mimpi basah. Ketika kalian sudah menjalani dua hal ini, kalian sudah dinamakan sebagai anak-anak yang sudah balik, sehingga sholat fardu merupakan kewajiban. Jika kalian menjalankan akan mendapat pahala, dan jika kalian tidak mengerjakan, kalian akan menanggung dosa itu sendiri. Nah, untuk membentengi diri dari entah itu pergaulan atau lingkungan-lingkungan yang buruk yang ada di dalam sekitar kita, yang ada di dalam lingkungan sekitar kita, ada beberapa hal yang wajib kalian mantapkan dalam iman kalian, yaitu sholat fardu, pastikan wajib dilakukan. Kemudian mengaji sebagai bekal kalian untuk hidup, dan memaknai, selain mengaji, kalian juga harus memaknai isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Allah sudah membimbing kita sebagai makhluk yang paling sempurna, sehingga kita mampu memahami isi Al-Quran itu sendiri.
Allah sudah menurunkan petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi anak-anak, selain kalian mengaji, membaca Al-Quran, kalian juga harus memaknai isi Al-Quran itu sendiri sebagai pegangan hidup, sebagai petunjuk kalian untuk membimbing diri kalian menjadi yang lebih baik. Kemudian juga agar keimanan kita lebih maksimal, kalian juga boleh mengkaji beberapa kisah yang sudah dialami oleh Rasulullah sebagai panutan kita untuk membangun perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Setelah kalian mempersiapkan hal-hal itu tadi, hal ini juga hal yang paling penting karena berbagai hal terjadi berubah di dalam diri kalian. Fase emosi inilah yang sangat perlu dikendalikan bagi remaja. Kalian sebagai remaja harus pandai-pandai mengelola emosi kalian. Jangan sampai kalian terjebak oleh emosi kalian sendiri. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengendalikan emosi kalian? Secara garis besar akan Ibu bahas tahapannya seperti di samping ini. Yang pertama, lakukan relaksasi, tarik nafas panjang-panjang, kemudian istighfar ketika kalian datang yang namanya emosi marah. Emosi bermacam-macam, bukan berarti emosi itu hanya marah saja. Sesuai dengan gambar di samping bahwa emosi diri itu bermacam-macam, ada marah, ada sedih, ada takut, ada malu, ada gembira, ada cemas. Setiap individu akan mengalami emosi-emosi ini. Tetapi alangkah baiknya kita mengelola emosi ini agar yang keluar dalam diri kita itu seimbang. Jadi tidak menjadi pribadi yang pemarah atau pribadi yang sangat melo atau sedih, ataupun pribadi yang malu, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain yang akan merugikan diri kita sendiri. Tapi segala hal ini harus imbang. Segala emosi-emosi yang ada di dalam diri kita ini harus imbang. Nah, pertama itu tadi, lakukan relaksasi. Yang kedua, hindari dulu pemicu emosi. Hindari dulu. Kemudian selanjutnya, jika kalian tidak bisa mengutarakan emosi kalian bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan menulis. Biasanya ini lebih sering dilakukan oleh perempuan, menulis diary itu adalah suatu wujud dari luapan emosi itu sendiri. Bukan berarti laki-laki tidak bisa, biasanya laki-laki juga pandai menulis. Dan itu juga bisa dilakukan untuk mengelola emosi kalian. Selain itu, kalian juga bisa menghibur dengan cara bermain musik, melakukan hobi. Kemudian, kenapa Ibu tuliskan luapkan? Karena emosi itu harus diluapkan. Sebagai manusia, sebagai individu yang normal, kita boleh marah, kita boleh sedih, dan hal-hal itu wajib diluapkan. Jangan sampai hanya kita pendam saja yang akan menjadikan diri pribadi kita menjadi tidak seimbang dan tidak bisa mengetahui cara meluapkan emosi-emosi tersebut. Nah, yang terakhir, setelah kalian melakukan relaksasi, menghindari pemicu emosi, mencari hiburan, dan meluapkannya, setelah semua itu kalian lakukan, kalian juga wajib melakukan introspeksi diri, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu adalah hal yang paling benar. Belum tentu. Untuk itu, kenapa komunikasi dengan orang tua pada tahapan ini sangat penting? Orang tua adalah sebagai pembimbing kalian untuk menjadi pribadi yang baik pada fase ini. Nah, setelah ada bimbingan dari orang tua, kalian mampu mengintrospeksi apakah luapan emosi yang kalian
lakukan itu sudah efektif atau belum. Jadi sekali lagi anak-anak, kelima tahapan itu tadi coba praktekkan dalam diri kalian, khususnya bagi anak-anakku, siswa-siswaku yang sudah pada fase transisi pubertas. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa kalian tidak perlu was-was ketika menghadapi pubertas. Lakukan beberapa hal yang sudah Ibu bahas tadi agar kalian menjadi pribadi atau remaja yang cerdas dalam fase pubertas. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.